بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Mudah-mudahan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah langgengkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Allah jadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan menjadi sebuah keberkahan dan bisa kita manfaatkan untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat untuk Islam dan kaum muslimin serta seluruh umat manusia. Sehingga dengan hal tersebut, nikmat tersebut betul-betul menjadi sebuah nikmat kepada diri kita. Karena kami ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita bersama, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan betul-betul menjadi sebuah nikmat manakala setiap dari nikmat-nikmat tersebut bisa kita manfaatkan dan kita pergunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kali ini, sebagai sebuah nasihat untuk diri saya pribadi dan rekan-rekan semuanya, kami ingin kembali menukil itu sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Sakir dari jalan sahabat Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'mini kamathalin nahlah, akalat tayyiban, wa wada'at tayyiban, wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid." Rasulullah menyebutkan, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin itu ibarat seekor lebah, di mana lebah akalat tayyiban, hanya makan, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik-baik saja. Wa wada'at tayyiban, demikian pula lebah hanya memproduksi juga hal-hal yang baik. Kemudian kata Nabi, wa waqa'at, manakala lebah hinggap di satu tempat, falam taksir wa lam tufsid, lebah tidak mematahkan ranting yang dia hinggapi dan juga tidak merusak bunga-bunga yang dia ambil sarinya. Di dalam hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada diri kita untuk mengambil pelajaran dari lebah. Dan kata Nabi, seyogyanya seorang mukmin itu seperti itu karakternya. Yang dari sini para ulama itu rahimahumullah taala jami'in menjelaskan apa keistimewaan dari lebah, sehingga kita itu seorang mukmin
diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk bisa mengambil pelajaran dan meniru sifat atau karakternya lebah. Dan dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan beberapa di antara karakter-karakter atau sifat-sifat dari lebah. Kita bahas dulu apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Kemudian nanti kita bahas juga apa yang ditambahkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala ajma'in tentang apa sifat-sifat dan karakter dari lebah tersebut. Nabi menyebutkan dalam hadis tadi yang pertama, karakter dari lebah. Akalat thayyiban. Lebah hanya makan dari makanan-makanan yang baik. Yang dari sini seorang mukmin diminta untuk mengambil pelajaran dari hal ini, dari perilaku dan karakter lebah yang satu ini, berupa seorang mukmin diajari dan dituntut untuk hanya mengkonsumsi perkara-perkara yang baik. Dan sahabat kami nukilkan penafsiran yang lebih luas, bukan hanya sebatas makanan, bukan hanya sebatas minuman, tapi saya bahasakan dengan bahasa yang lebih luas. Seorang mukmin diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mengkonsumsi perkara-perkara yang baik. Kalau makan dan minum jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik. Tapi sebagai seorang makhluk yang berakal, bukan hanya sebatas makan dan minum. Kita mengkonsumsi kata-kata dari pendengaran kita. Kita mengkonsumsi visual dengan mata kita. Kemudian kita juga mengkonsumsi banyak hal, pemikiran dan yang lainnya. Yang itu semuanya adalah sebuah produk-produk yang dikonsumsi oleh manusia. Yang dalam hal ini sama dengan kiasan makan tadi. Kita diajari, dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya mengkonsumsi perkara-perkara yang baik. Untuk hanya memasukkan ke dalam diri kita hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan memasukkan kepada diri kita perkara-perkara yang negatif. Kenapa? Tubuh kita, mata kita, pendengaran kita, pikiran kita bukan tong sampah yang semua bisa masuk. Seorang mukmin itu harus cerdas. Dia tidak mau menjadikan pemikirannya, pendengarannya, penglihatannya, akalnya itu seperti tong sampah yang semuanya dimasukkan. Kemudian seorang mukmin juga bukan seorang yang terlalu percaya diri. Enggak apa-apa, nanti kan bisa saya saring. Kan bisa saya pilah dan bisa saya pilih. Allahu Akbar. Dulu para salaf kita rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka sangat hati-hati dan sangat protektif atau menjaga diri mereka agar jangan sampai masuk ke dalam diri mereka hal-hal yang negatif. Line in. Saya ingat di antara kisah itu, semisal kisahnya Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah taala. Beliau salah satu di antara ulama yang Allah berikan anugerah kecerdasan Masya Allah luar biasa. Setiap kali beliau masuk pasar, beliau sumbat telinganya. Kenapa? Karena beliau tidak mau mendengar hal-hal yang buruk, kalimat-kalimat yang negatif, kata-kata yang kotor. Terlebih kata beliau, ketika saya sudah mendengarnya itu sampai kata beliau puluhan tahun, saya tidak bisa melupakan kata-kata tersebut. Karena anugerah yang Allah berikan berupa daya ingat yang Masya Allah. Ini dari sisi pendengaran. Dari sisi penglihatan, lihat bagaimana para pendahulu kita yang soleh dahulu betul-betul menjaga. Dan memang demikian halnya. Allah jelas sebutkan kepada kita di surah An-Nur misalnya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya, sebaliknya perempuan pun juga demikian, diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Dengan tujuan agar tidak masuk ke dalam diri seorang mukmin itu hal-hal yang buruk, perkara-perkara yang negatif, konsumsi-konsumsi yang tidak layak untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dalam hal pemikiran pun juga demikian. Kita dituntut untuk cerdas. Enggak semua pemikiran itu bisa kita masukkan ke dalam diri kita.
Tidak semua akidah dan keyakinan itu bisa kita masukkan ke dalam diri kita. Dan jangan terlalu percaya diri dengan diri kita. Oh, saya bisa saring, saya bisa pilah, saya bisa pilih. Ya kalau memang betul bisa disaring, kalau memang betul bisa memilah dan memilih. Kalau ternyata justru itu menjadi sebuah racun yang menyakiti tubuh kita, apa jadinya? Ibarat tubuh betul, tubuh yang memiliki antibodi yang kuat, bisa menangkal berbagai macam virus atau bakteri yang masuk ke dalamnya. Kalau antibodinya kuat, dan itu pun juga terlalu berisiko. Terlalu berisiko ketika menerima racun, bakteri atau virus ke dalam tubuh seorang. Nah, kalau ternyata antibodinya lemah, bagaimana seorang mau memasukkan bakteri dan virus ke dalam tubuhnya? Ini pelajaran yang pertama. Itu yang Rasulullah meminta kita untuk mengambil ibrah dari lebah. Lebah hanya makan dan mengkonsumsi perkara-perkara yang baik. Dan dalam ini saya ingat itu kisahnya ibunya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Seorang ibu yang dulu sebelum dinikahkan dikatakan oleh orang tuanya sebagai seorang perempuan yang buta, tuli, bisu, lumpuh. Ayahnya menggelari demikian, tapi bukan makna secara zahirnya. Disebut olehnya sebagai seorang yang buta karena tidak pernah melihat perkara-perkara yang buruk. Disebut olehnya sebagai seorang yang tuli karena tidak pernah mendengar kata-kata yang kotor, kalimat-kalimat yang kotor. Disebut sebagai seorang yang bisu karena tidak pernah terlontar dari dirinya hal-hal yang buruk. Disebut oleh ayahnya sebagai seorang yang lumpuh karena tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang buruk. Dan hasilnya Masya Allah, dari seorang ibu yang seperti itu sikapnya, dan seorang ayah yang Masya Allah kejujuran dan tawadhu'nya, putranya menjadi salah satu legenda ulama, salah satu di antara ulama terbaik di masanya, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Bermula dari mana? Ketika seorang membiasakan dalam dirinya tidak mengkonsumsi kecuali hanya perkara-perkara yang baik. Itu karakter lebah. Itu sifat dari lebah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, karakter yang kedua, wa wada'at thayyiban. Saya terjemahkan agak bebas. Lebah itu hanya memproduksi dari tubuhnya produksi-produksi yang bagus. Silahkan coba dilihat produknya lebah. Dari perutnya jelas madu. Yang saya coba bahas, ternyata kalau secara ilmiah madu itu bisa dikatakan sesuatu yang dimuntahkan dari dalam perut lebah. Kita kalau muntah apa yang keluar? Nggak perlu diomong lah bentuknya ya. Itu lebah itu muntah hasilnya madu. Berikutnya maaf, itu agak jorok. Manusia kalau ngiler apa hasilnya? Pulau. Lebah itu ngiler hasilnya apa? Propolis. Ya, kalau nggak salah. Itu air liur lebah kan? Propolis itu. Kita itu kalau kakinya kotor, keset, apa yang tersisa? Debu, selip itu kotoran. Lebah itu kalau keset, hasilnya apa? Serbuk bunga. Apa namanya? Bipolen. Itu yang kesetnya lebah itu bipolen, serbuk bunga itu. Ini sampai muntahannya, maaf ini ngomong, air liurnya, kesetnya, itu semuanya hal-hal yang baik. Perkara-perkara yang baik yang diproduksi oleh lebah. Nah, berikutnya seorang mukmin pun juga demikian diajarkan Nabi. Dia mengkonsumsi yang baik, yang dia produksi pun juga baik. Yang dia produksi adalah produksi-produksi yang baik.
Dan ini tentunya apa? Mencakup dalam banyak hal. Baik ucapan ataupun perbuatan. Kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil pelajaran dari lebah tadi. Seorang mukmin itu ucapannya, perbuatannya, tutur katanya, perilakunya, sifat dan karakternya adalah hal yang baik yang dia produksi dari dirinya. Jadi dia konsumsi yang baik dan dia produksi juga yang baik. Dalam masalah perbuatan, seorang diajari untuk hanya melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Agar bisa mengambil contoh, teladan dan panutan. Dan seperti itu sifatnya seorang mukmin. Seperti ini dulu para salaf kita yang saleh, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika mereka melihat orang yang berbuat baik itu iri, tapi iri yang positif. Ingat kisah ketika para sahabat yang fakir itu datang mengadu kepada Rasulullah, "Dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, kawan-kawan kami itu, saudara-saudara kami yang kaya, mereka memborong pahala. Mereka bisa sedekah, bisa infak dengan kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Lah kami memborong pahala dari mana? Lah kami enggak punya apa-apa. Mereka irinya bukan karena aset dan kekayaannya, enggak sama sekali. Yang membuat mereka iri adalah apa? Karena sahabat-sahabat yang Allah berikan anugerah dan karunia, rezeki yang lebih, mereka bisa memborong pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah minta solusi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya? Walaupun mereka secara rezeki, secara ekonomi pas-pasan, tapi bisa menyaingi, bisa membarengi, bisa menyamai pahala sahabat-sahabat yang berinfak dan berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka keluhkan, itu yang mereka inginkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu sikap mereka ketika melihat orang-orang yang berbuat baik. Merasa kecut mentalnya, merasa sedih. Itu kawan saya bisa seperti itu, kok saya enggak ya? Itu teman saya Masya Allah begitu rajinnya, kok saya enggak? Itu teman saya begitu taatnya, kok saya enggak bisa seperti dia? Ini sikap seorang mukmin. Berusaha untuk memproduksi perkara-perkara yang baik. Kenapa melihat itu? Hanya mencoba untuk melihat perkara-perkara yang baik juga. Dari sisi ucapan pun juga demikian. Kita diajari untuk hanya mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, kemudian sebagai timbal baliknya itu memproduksi juga kata-kata dan kalimat-kalimat yang baik. Apalagi rekan-rekan di sini semuanya sebagai seorang pendidik, bukan hanya pengajar ya, pendidik. Dan terlebih itu pendidikannya bernaung dalam ranah dakwah. Tentu harus betul-betul lebih ekstra hati-hati lagi dalam memproduksi kata-kata dan kalimat. Terlebih lagi terhadap peserta didiknya. Jangan sampai kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu yang sifatnya menjustifikasi anak-anak dan peserta didik kita. Tidak boleh itu seorang pendidik mengatakan, Masya Allah, sampai mengatakan, oh ini anaknya nakal, anaknya bandel. Itu saja nggak boleh. Apalagi lebih parah dari itu, dikatakan untuk kebun binatang. Nggak sepatutnya ada dari orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan seperti itu. Dikatakan Masya Allah anak setan dan waliyadzubillah. Nggak sepatutnya. Mengatakan dan menghukumi anak itu nakal saja tidak boleh. Itu suatu hal yang tidak diperkenankan. Kenapa? Hari ini kita katakan mungkin Masya Allah anak tersebut mungkin belum bisa mengikuti saran dan nasihat kita. Siapa tahu sekarang belum, tahap bulan depan belum, tahun depan belum. Ada masanya Allah berikan kemudahan kepada mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka bisa mengikuti saran kita. Sampai lulus mungkin di tempat kita mengajar atau di tempat mereka mengenyam pendidikan belum juga berubah. Mudah-mudahan nanti setelah lulus itu mereka bisa mengambil istifadah. Jangan mudah menghukumi, apalagi dalam dunia dakwah. Rasulullah itu dulu ketika melihat orang-orang yang ingkar, yang jelas menolak dengan begitu kerasnya dakwah beliau alaihi salatu wassalam,
Sebagian sahabat itu ada yang meminta kepada Rasul untuk mendoakan kejelekan kepada mereka. Ini jelas-jelas orang-orang kafir yang begitu keras penentangannya. Ada sebagian sahabat yang minta itu agar Rasul mendoakan kejelekan. Apa jawaban Nabi? Saya diutus bukan untuk menjadi seorang tukang laknat, tapi saya diutus untuk menjadi apa? Rahmat. Kenapa? Selama seorang itu masih hidup, masih ada potensi dan kemungkinan bagi dirinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menghukumi mereka. Oh, ini jelas ahli neraka. Kalau menurut dakwahnya ini apa? Sesat. Kalau sesat apa sesuai dengan perbuatannya? Oh, ini apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya dan billah. Tidak boleh seperti itu. Nabi saja nggak mau mendoakan seperti itu. Kalau kita, atau ada yang berani lancang seperti itu, ya. Terlebih, lebih lagi dalam dunia pendidikan. Kewajiban kita hanya sebatas untuk mengajarkan, untuk terus berusaha dan membimbing. Perkara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kalau ternyata apa, memang kita kesulitan, ya sudah, biarlah itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan dan kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak boleh bagi kita itu untuk menghukumi anak-anak kita, putra-putri kita itu dengan apa? Gelar-gelar yang buruk, dengan apa? Sematan-sematan yang buruk. Kenapa? Hari ini mungkin Allah belum berikan kemudahan kepada mereka. Tapi dengan doa dan kesungguhan kita, mudah-mudahan di kemudian hari melalui apa bimbingan dan arahan kita, mudah-mudahan apa Allah berikan apa petunjuk kepada mereka, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Ini dari sisi apa? Ucapan. Kemudian saya bawakan contohnya tadi ya, karena teman-teman semuanya kan para pendidik dan para orang-orang yang apa berkecimpung dalam dunia dakwah itu. Hendaknya apa? Hati-hati itu dalam memproduksi itu kata-kata yang apa? Negatif, dan betul-betul sangat itu diminimalisir. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga dari karakter lebah, kata Nabi, waqa'at, manakala lebah itu hinggap di sebuah dahan atau ranting, falam taksir, lebah tidak merusak, tidak mematahkan ranting dahan pohon tersebut, walam tufsi, dan juga tidak merusaknya. Karena kita ketahui dari sini karakter setiap kita manusia, bukan hanya manusia, bahkan semua yang hidup di muka bumi ini secara langsung atau tidak langsung adalah makhluk sosial. Di sini satu di antara karakter lebah, lebah itu sangat jarang menyakiti makhluk yang lain, itu sangat jarang. Boro-boro kok ibaratnya sama-sama makhluk yang bisa bergerak. Bahkan kata Nabi, terhadap pohon saja lebah itu tidak mau menyakiti. Dan lihatlah namanya lebah. Nah, yang disebut, maaf itu saya agak mundur, nama yang disebut dengan nahlah itu lebah-lebah penghasil madu. Jadi kalau serangga yang mirip dengan lebah, kita mau katakan lebah ya. Ada kalau istilah orang Jawa tawon endas gitu kan. Itu apa? Serangga jenisnya. Tapi tidak disebut dengan nama nahlah karena dia tidak menghasilkan madu. Yang disebut dengan apa? Nahl itu, yang disebut dengan nahl yang hanya memproduksi madu. Itu pokoknya seperti itu ya, sama jenisnya. Apa ya istilahnya itu kan dalam biologi itu? Iya, tawon. Ya jenisnya jenis serangga lah. Tapi apa? Bukan disebut dengan nahlah dalam bahasa Arab. Tidak disamakan dengan kata nahl. Tapi kalau nahl itu lebah, itu penghasil madu tadi, dia tidak akan pernah ganggu. Mau bagaimanapun bentuknya tidak akan pernah mengganggu kecuali dia membela diri. Maka saya ingat dulu ketika saya di kampung itu, di rumah itu ada sarang tawon madu yang kecil-kecil itu. Gak pernah itu saya pemain di situ kan, padahal pendek, gak pernah itu disengat.
biasa terbang ke sana ke sini biasa, tapi nggak pernah disengat. Kenapa? Ya memang itulah apa sifat dan karakternya dari lebah. Dia tidak mau mengganggu dan menyakiti makhluk yang lain. Kalau toh dia apa menyakiti, itu bukan apa ya memang mau menyakiti, tapi sebagai sebuah bentuk pembelaan diri saja. Gitu. Dan ini karakter lebah. Sehingga pada di sini bahasa sederhananya, lebah ketika membangun sebuah interaksi sosial dengan makhluk apapun, tidak pernah menjadi parasit. Tidak pernah menjadi parasit. Bahkan kalau kita mau runut, ternyata hubungan interaksi yang dibangun oleh lebah terhadap seluruh makhluk yang ada itu merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Sebuah hubungan yang saling menguntungkan, bukan menjadi seekor parasit. Nah, pelajaran ini yang Rasulullah meminta kepada kita untuk belajar. Kita sebagai makhluk sosial nggak mungkin bisa lepas dari makhluk-makhluk yang lain, dari manusia yang lain. Pasti butuh yang lain. Tapi paling tidak, sebagai makhluk sosial, jangan menjadi parasit. Jangan merugikan orang lain. Kalau toh kita mengambil manfaat, maka berarti juga demikian prinsip yang kita ambil adalah kita juga harus bisa memberikan manfaat sehingga sama-sama saling menguntungkan. Bukan menjadi sosok parasit. Itu makanya saya agak berikan contoh spesifik dalam masalah usaha dagang misalnya. Allah jelas katakan bagaimana aturannya. Namanya seorang dagang itu kan nggak mungkin nggak cari untung kan? Pasti cari keuntungan. Tapi Allah kata illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Perniagaan yang berdasarkan asas sama-sama ridho, sama-sama rela, sama-sama suka. Demikian perniagaan. Sama-sama rela, sama-sama ridho. Makanya Nabi mengajarkan misalnya nggak boleh nyegat petani atau sebelum dia sampai ke pasar. Kenapa? Ada kemungkinan di situ petani tersebut atau orang yang punya barang tersebut tidak mengetahui harga barang dari terkini di pasaran. Sehingga kalau dicegat sebelum nyampe pasar kan oh ini harganya sudah naik, dicegat. Sebelum sampai pasar, udahlah ketimbang bawa jauh-jauh ke pasar, sini aja saya beli. Dia beli dengan harga yang lama. Dia tambah sedikit, pikir yang punya barang, sudah mending ketimbang saya bawa ke pasar jauh-jauh saya lepas di sini. Ternyata begitu dia tahu harga pasar, kecewa. Berarti saya dibohongi, untung mending saya bawa ke pasar sekalian. Yang seperti ini nggak boleh sama Nabi. Kenapa? Kalau orang tadi tahu harga pasar aslinya, dia akan kecewa. Berarti tidak ada unsur keridhaan. Menjual pun juga demikian. Ketika seorang berdagang menjual barang, mau antum mengambil untung sampai 300% sekalipun nggak ada masalah. Tapi sama-sama ridho, sama-sama suka, sama-sama rela. Kenapa? Orang tidak merasa tertipu dengan barang yang kita jual. Karena memang ini harganya lumrah. Kalau mahal itu namanya mahal atau murah kan tergantung dengan kualitas barang yang ada. Kalau orang dengan kualitas seperti ini ya harga segini sudah wajar. Karena masalah. Tapi yang tidak boleh ketika membohongi konsumen. Barangnya jelek, karena kita pintar ngomong, pintar bersilat lidah, dibilang bagus sehingga dijual dengan harga mahal. Begitu konsumen sudah beli, dia tahu harga aslinya, dia tahu kualitas barang aslinya, kecewa. Dan tidak boleh seperti itu seorang mukmin. Kenapa? Ada unsur merugikan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu diperhatikan oleh syariat, dijelaskan oleh syariat. Interaksi sosial yang seperti ini betul-betul diperhatikan oleh syariat. Jadi seorang mukmin itu dalam membangun interaksi sosialnya itu di atas asas kalau bahasa yang kita dengar bahasa keren kita itu simbiosis mutualisme. Dan ini berlaku dalam hal apapun. Kalau tadi dalam contoh perdagangan, nanti yang lain bisa juga kalau kita bergerak dalam bidang jasa dalam bidang jasa
Kemudian apa kalau yang ini ya dalam bidang itu apalah semua, dalam semua bidang itu prinsip itu yang digunakan. Kalau kita sebagai seorang pekerja misalnya yang menerima upah, iya, usahakan bahwasanya produk yang kita jual, jasa yang kita jual itu betul-betul setara dan senilai dengan apa yang kita terima, sehingga yang memberikan upah itu tidak merasa rugi, tidak merasa kecewa. Nah sebaliknya pun juga demikian. Ketika Allah takdirkan kita sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang bos yang punya perusahaan, jangan juga zalim sama karyawannya. Digaji serendah-rendahnya hanya untuk bisa meraup keuntungan yang besar. Gak boleh seorang mukmin seperti itu. Itu bentuk-bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kezaliman terhadap sesama manusia. Yang kita dari dulu aja Nabi mengambil pelajaran dari lebah. Sebuah hubungan yang betul-betul saling menguntungkan. Kemudian dalam interaksi sosial yang lain terhadap sesama kawan, sama rekan pun juga demikian. Kita diajari oleh Nabi diupayakan jangan sampai merugikan, jangan sampai menjadi parasi. Saling menguntungkan. Kalau tidak bisa memberi manfaat, ya kita usahakan minimal jangan sampai merugikan. Kalau kita tidak bisa memberikan sebuah timbal balik, lihat apa yang Nabi katakan. Dalam sebuah hadisnya, dalam riwayat yang Nabi menyebutkan, man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Kata Nabi, ketika ada seorang yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uhu. Balas kebaikannya dengan kebaikan yang sama. Kalau ternyata tidak bisa, kata Nabi, fa illam tajid ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta tadun annahu qad kafa'tumuhu. Ketika kalian memang tidak mampu untuk membalas kebaikannya dengan sebuah kebaikan yang senilai dan setara, maka kata Nabi fad'u, doakan. Doakan teman-teman tersebut, doakan orang-orang tersebut hatta tadun, itu sampai itu kalian betul-betul beranggapan bahwasanya doa yang kalian panjatkan itu sudah senilai dan setara dengan kebaikan yang dia berikan kepada diri kita. Dan Masya Allah, seperti ini, sampai sedetil ini Rasulullah mengajarkan kepada diri kita. Dan kalau seorang mukmin betul-betul menerapkan ini, ya itulah seorang mukmin yang sejati. Itulah seorang mukmin yang sebenarnya. Ini baru 3 karakter yang Rasulullah sebutkan itu di hadits ini. Lebih luas dari itu masih banyak itu karakter-karakter positif yang ada pada lebah yang kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Satu di antaranya, saya tambahkan satu saja. Lebah itu satu di antara sosok makhluk hidup yang pekerja keras, mandiri. Tapi walaupun seperti itu, lebah juga sadar namanya kerja keras itu nggak harus ngoyo, ya, nggak harus ngoyo. Itu makanya pernah lihat lebah ngelembur? Pernah? Nggak pernah loh. Karena lebah itu kalau sudah malam ya masuk sarang sudah istirahat. Itu lebah. Lebih pintar dari manusia ya. Manusia jelasnya Allah katakan wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu sebagai libas, tempat waktu untuk kalian beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan Allah jadikan siang hari itu sebagai waktu kalian untuk mencari penghidupan. Manusia kadang kerja keras. Ini Masya Allah sampai nggak kenal waktu. Sudah siang sampai sore kerja, malam masih ngelembur. Bilangnya pekerja keras, malah salah. Makhluk yang pekerja keras itu lebah. Tapi Masya Allah, memang nggak pernah lebah itu ngelembur. Tahu itu dengan apa aturan yang ada, dengan apa fitrah yang Allah tetapkan kepada mereka. Nah, kemudian banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari lebah itu diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, mudah-mudahan apa yang kami nukilkan tadi bisa menjadi sebuah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita bersama, terutama apa yang Rasul sebutkan dalam hadis tadi. 3 di antara sifat lebah, mudah-mudahan bisa kita ingat selalu. Yang pertama,
seekor lebah hanya mengkonsumsi hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, seekor lebah hanya memproduksi hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, seekor lebah ketika membangun interaksi sosialnya itu dibangun di atas asas simbiosis mutualisme. Minimnya itu lebah tidak mau untuk menjadi parasit, itu tidak mau merugikan dan menyakiti makhluk yang lain, bahkan kepada pohon atau bunga yang dia hinggapi saja nggak pernah merusak. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu, karena kata Nabi seorang mukmin itu ya itu, seperti itulah perumpamaannya. Jadi dia hanya mengkonsumsi hal yang baik, itu mendengar, melihat, dan memasukkan ke dalam dirinya pemikiran yang baik. Dan alhamdulillah itu diantara beratnya saya untuk kalau harus meninggalkan lembaga ini. Karena satu diantaranya di sini saya bisa dengarkan tiap hari, bisa dengarkan anak-anak murojaah tiap hari, bisa dengarkan anak-anak atau baca Quran tiap hari, bisa lihat anak-anak megang Quran, lihat anak-anak pemurojaah. Itu hal yang nikmat yang susah untuk dicari di tempat yang lain. Itu nikmat yang sangat besar. Kemudian berikutnya tadi memproduksi hal yang baik. Kalau yang didengar suara anak-anak murojaah, yang mudah-mudahan latahnya pun juga latah murojaah, latah baca Quran, kan itu yang diharapkan. Karena kita manusia nggak bisa dipungkiri. Namanya manusia itu apa yang keluar dari dirinya itu kan ya sesuai dengan apa yang dikonsumsi, yang dimasukkan ke dalam diri. Kemudian yang ketiga tadi, saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita bersama, ketika membangun sebuah interaksi sosial kita dibangun di atas asas simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling memberi manfaat, dan kita upayakan betul untuk jangan sampai mengganggu atau menyakiti makhluk yang lain. Bahkan Nabi pun juga mengajarkan demikian nggak boleh nyakiti hewan, nggak boleh nyakiti bahkan sampai pohon sekalipun. Kalau memang nggak perlu ya nggak usah. Tidak boleh untuk disakiti, nggak boleh untuk dipatahkan sembarangan, ditebangi sembarangan, kan nggak boleh. Baik, Allah alam shawab. Mudah-mudahan sedikit yang kami nukilkan ini bisa menjadi sebuah nasihat dan terus untuk bisa senantiasa kita ingat dalam diri kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma shawab. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilaf dan kurang yang dari diri saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita semuanya. Nastaghfirullah lana wa lakum jami'an. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.